Di sini ya Pak ya. Iya. Dan cintanya banyak. Nah, ini gelombang cinta ya. Iya. Gelombang cinta. Jadi tempatnya bersih gitu ya, dan Bapak Ibu semangat gitu ya. Senang ketemu Bapak Ibu sekalian ya, ketemu keluarga lagi. Sudah kayaknya berapa abad kita tidak ketemu ya Pak. Ya. Corona juga enggak. Corona nggak ketemu. Ya memang corona itu masa krisis buat para hamba Tuhan suka jalan-jalan ya. Tapi Bapak Ibu selalu Tuhan itu membuat rencana kita ya. Dan waktunya berapa menit karena mau ada perubahan lagi seperti Tidak ada. ya, saya itu puji Tuhan jadi RT. Jadi kemarin curhat sama Pak Kepala Desa di ketua RT bahwa kemungkinan saya akan jadi RT seumur hidup Pak. Jadi ini harus ada SK jelas nih kapan selesainya gitu, karena ya selalu di desa begitu Pak. Jadi maaf saya mungkin bahasanya sudah sedikit ke Banyumas gitu. Oma opa sudah kadang-kadang lupa sekarang namanya. Kita langsung saja buka firman Tuhan di kitab di Injil Matius pasal 25. Nanti malam sudah selesai pada jam 8 ya. RRI kita masih ada loh ya. Iya. Kalau mendengarkan jam 8 masih ada ya. Matius pasal 25 ayat yang ke, saya pikir di sini kan ibadahnya luar biasa, komplit banget Pak. Ibadahnya, khotbahnya, dan saya tidak usah perpanjang ayat, tapi sudah tahu untuk intinya adalah ayat yang ke 24. Sukses dan dibaca dulu aja 1, 2, 3. Sukses dan ini mikirnya lama loh kok bacanya cepet banget. 1, 2, 3. Sukses dan gagalnya. Saya pikir Bapak Ibu senang yang sukses ya daripada gagalnya. Oke, kita langsung saja di Matius pasal 25 ayat yang ke 24. 1, 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu. Nah itu sudah kayaknya belum ketemu ya ayatnya. Kita beda ayatnya Bapak. Ayat 24, 25, 24 sudah ketemu? Iya oke. 1, 2, 3. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu ya. Berkata, Tuhan tahu bahwa Tuhan manusia yang kejam yang menuai tempat yang tidak berlalu. Wanita 25. Habis 23, 24, 25 ya. 1, 2, 3. Karena itu kamu tidak lebih menyembunyikan peraturan itu di dalam kalangan ini, terimalah kemenangan Tuhan. Laki-laki 26. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat ini, aku tidak mundur dan mundur dari tempat di mana aku sudah. 27 sama-sama. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu diberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta bunganya. Amin. Bapak Ibu, saya yakin kita semua tahu kisah ini, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang orang yang layak untuk masuk ke kerajaan surga. Ada 5, ada 2, dan ada 1. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi ada hamba bukan hamba Tuhan, hamba yang ditinggali tuannya, dikasih kepercayaan 5, 2, dan 1. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa jangan salah paham bahwa ini bukan masalah ketidakadilan tuannya. Kok ini dikasih 5, kok ini dikasih 2, dikasih 1. Kalau Bapak Ibu masih berpikir gitu, itu salah. Kalau ayat yang ke 9, ayat 15 saya bacakan ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, yang seorang lagi 1, masing-masing apa? Menurut apa? Kesanggupannya. Jadi tolong nih garis bawah nih, merah betul nih, bahwa ternyata Tuhan itu bertanya kepada hamba, kamu pengen berapa? Saya 5 Tuhan, ya wes 5. Kamu pengen berapa? 2 Tuhan, ya wes. Kamu 1 aja lah Tuhan, ya udah 1 gitu. Nah, kasusnya begitu, sehingga perumpamaan itu menurut kesanggupannya, bukan kesanggupan tuannya.
Tapi kesanggupan hamba yang ditanya saat itu, ini aku punya banyak, tak percayakan kamu ini. Kamu mau berapa, dia ambil deh gitu. Sehingga di sini kalau Bapak Ibu lihat ternyata yang gagal adalah yang berapa? 1 talenta. Dan jangan berpikir 1 talenta itu sedikit. 300 juta itu. Kira-kira gaji sampai 20 tahun lah gitu, lebih. Dan kalau sekarang jangan di anggota jutaan mungkin kecil ya. Tapi kalau lebih sampai 20 tahun gaji itu 1 talenta, lama enggak? Lama Pak. Lama sekali. Jadi 1 itu juga besar. Kenapa 1 ini gagal Bapak Ibu? Ini yang perlu. Bukan masalah kecil, kecilnya itu besar satunya. Persoalannya ada di sini. Kenapa masa depan anak-anak Tuhan akhirnya jadi suram, medisu? Karena nih 1:25 tadi yang kita baca. 25 nggih. Kini datang Tuhan yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu gitu. Jadi di sini ternyata 24 ya, maaf ya Bapak Ibu. Ini mata saya agak nyambung sih kayaknya. 24. Tuhan, aku tahu, katakan di sini ya. Terus kemudian ayat yang kemana nih? Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu. Jadi itu saya potong ya Bapak Ibu, 24, 26 itu nyambung sebenarnya. Ada 2 kata yang penting di sini, yang hamba tahu bahwa tuannya itu jahat. Tuannya menegaskan lagi, alah yo kamu tuh kan ngerti aku ini jahat gitu, enaknya bahasa enak. Paham ya Bapak Ibu ya? Maaf ya. Jadi hamba itu tahu bahwa bosnya itu jahat. Bosnya menegaskan, lah yo kowe ngerti aku wis ngerti jahat. Gitu maksudnya gitu. Jadi sebenarnya hamba ini tahu apa yang disuka tuannya dan tidak disuka tuannya. Nah, ini menjadi poin pertama sekali bahwa ternyata banyak orang Kristen ini hanya sekedar tahu saja. Oh, berapa banyak Bapak Ibu udah tahu Alkitab sampai sekarang ini, betul enggak? Ibadahnya setiap minggu aja Alkitabnya banyak. Yang dibaca sama Bapak ini, Bapak Pendeta ini berbeda tadi baca semua ayatnya. Saya ngumpul-ngumpulkan, saya mengikut banyak kesimpulan saja. Kan begitu. Kan banyak nih. Banyak orang tahu kesukaan tuannya, berhenti di situ. Dan ternyata di situ tidak cukup. Justru tuannya lebih marah. Kenapa? Karena hamba tahu tapi ini yang dikatakan tadi ayat 26. Hamba yang jahat itu ayat 26, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai yang di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Terus 1, 2, 3. Karena itu hendaklah seharusnya, ini bentak-bentak agak emosi. Karena itu hendaklah seharusnya. Ini penting Bapak Ibu. Sebenarnya ini bisa diperpanjang, tapi mending diperpendek aja, yang penting kena. Jadi hamba ini tahu orang Kristen ini, anggap aja sekarang orang Kristen lah, gitulah katakan kita ini kan orang Kristen, betul nggak? Ya Bapak Ibu orang Kristen dong. Loh, saya salah di sana ternyata sudah beda kan? Ya. Tahu tapi tidak mau gitu. Makanya dikatakan ayat tadi, bukankah seharusnya, itu garis bawah lagi. Kamu tuh tahu kan, bukankah seharusnya uang itu kamu titipkan ke temanmu gitu. Kalau kamu tidak mengembangkan tidak apa-apa. Paling tidak kamu titipkan, itu bahasanya. Titipkan kemana? Yang 5 talenta tadi akhirnya dikasihkan ke dia. Kalau memang kamu tidak mau atau tidak mau, ya sudah, paling tidak kamu titipkan. Nah ini tidak. Dipendam, disimpan karena takut. Sebenarnya ini katanya adalah malas sih. Persoalannya banyak orang Kristen ini adalah tahu banyak tentang Alkitab, tahu banyak kesukaan tuannya, tapi hanya berhenti pada apa? Tahu. Gitu. Kalau Bapak Ibu pernah jadi anak kan pasti tahu kan kesukaan Bapak Ibu kan, betul? Bapak Ibu pernah jadi anak enggak? Kalau enggak pernah jadi anak, namanya sopo gitu. Nah, gitu. Pernah enggak? Kan ngerti nih kesukaan Bapak Ibu, ngerti kan? Bapak ini senangnya aku bangun pagi, ya wes. Berarti aku bangun pagi gitu kan? Tapi ngeyel kadang-kadang, sekali-sekali enggak apa-apa gitu. Bapak kesukaannya itu kalau aku begini, pasti kita tahu nih. Tapi banyak orang hanya tahu, cuma tidak berusaha untuk melakukan.
Dan inilah ternyata yang menjadi gagalnya masa depan. Banyak orang Kristen, banyak otak rohaninya. Tadi pagi malah berbanyak tentang sekarang tuh banyak orang tertimbul dengan gaya kerohanian, tapi hidupnya tidak rohani. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube banyak sekali tampilan-tampilan khotbah yang akhirnya membuat orang sok rohani, tapi hidupnya tidak rohani. Gitu. Otaknya aja yang diisi, tapi perilakunya tidak menghidupi sama sekali. Dan ini bahaya sekali Bapak Ibu. Justru ini lah masuk diikat sama Tuhan cemplungkan yang laut itu. Karena orang Kristen ini bahaya justru kalau sudah tahu tapi ngeyel. Mendingan kita tidak tahu. Gitu. Betul nggak Bapak Ibu? Lebih parah mana coba kalau Bapak Ibu mendisiplin anak? Anak yang betul-betul tidak tahu kemudian nabrak atau tidak disiplin, Bapak Ibu tidak begitu marah kan? Karena memang dia tidak tahu, betul kan? Nah, kenapa kamu tidak sapu? Lah Bapak tidak ngasih tahu kan begitu. Tapi kalau udah dikasih tahu, nak sapu ya, nak sapu ya, nak sapu ya, kemudian anaknya nggak nyapu-nyapu, disikat tuh anaknya, betul nggak? Mana yang lebih parah hukumannya? Yang tahu apa yang tidak tahu? Jujur aja yang pernah jadi orang tua, enggak juga tidak apa-apa. Yang pernah jadi guru gitu kan, kamu kan sudah tahu. Gitu. Kok masih ngel, sikat. Parah hukumannya. Nah jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tahu Tuhan pasti punya kasih masa depan kita, tapi justru kita tidak mau. Gitu. Saya lebih suka kalau sekarang misalnya lagi belajar, masih panjang Bapak Ibu pembelajaran kita semua. Hiduplah seakan-akan Tuhan tidak ada, itu lebih sehat. Hiduplah seakan-akan Tuhan tidak menolong Bapak Ibu. Terus gini ya Pak, Tuhan ini gimana? Tuhan akan menolong pada akhirnya. Daripada Bapak Ibu sok kenal Tuhan tapi hidupnya amburadul. Ya jam 6 ya udah, kalau tidak ada semangat ya tidak bangun gitu. Nama iklannya sekarang malah susah ini. Bapak Ibu lihat iklan TV sekarang susah. Bangun pagi pekerjaan numpuk, aqua dulu dong. Nah, tidak nyadar nih, ini iklan lagi menyuapin Bapak Ibu loh. Nyuapin apa sebenarnya tidak salah sih karena dia mengingatkan aqua. Gitu. Tapi kalau bangun pagi anak Tuhan, aduh bangun pagi pekerjaan numpuk, aduh gimana ini? Coba kalau jadi Tuhannya coba, susah loh. Bangun pagi tidak bersyukur sama saya dulu, aduh pekerjaan numpuk. Hujan dimarahi, panas dimarahi, gimana? Covid dimarahi, tidak Covid juga dimarahi, gimana? Yang begini ini kan susah loh. Tahu Tuhannya itu kayak apa, bahwa Tuhan itu pasti mencukupkan dari segala sesuatu, tapi tidak mau melakukan. Nah orang Kristen yang sok tahu Tuhan ini yang bahaya, yang hidupnya tidak mau melakukan perintah Tuhan. Lebih baik tidak tahu Tuhan. Makanya saya lebih setuju komunis yang tidak tahu Tuhan dan tidak mau Tuhan, tapi dia bertanggung jawab untuk menciptakan sesuatu semua jadi mudah. Dan ironisnya anak Tuhan malah ikut-ikutan ciptaannya mereka, padahal mereka tidak mau tahu Tuhan itu tidak ada. Dan saya harus menghidupi diri saya seolah-olah Tuhan tidak tolong saya, dan memang Tuhan tidak ada menurut mereka. Nah kita yang percaya Tuhan harusnya levelnya lebih tinggi, betul enggak? Ini saya dipikir dulu, makanya kalau dengar khotbah sampai selesai, jangan dipotong dulu nih khotbahnya. Misalnya Bapak udah waduh sesat nih khotbahnya, bukan. Supaya menyehatkan kita. Bahwa Bapak Ibu tadi doanya Pak Teguh bilang bahwa kita harus jadi berkat buat lingkungan. Tapi kalau berkat buat lingkungan ya berarti pada doa, pada pikiran, selesai, enggak selesai. Saya yakin tidak selesai kalau Bapak Ibu tidak berdampak sama sekali, tidak selesai. Sama sekali tidak akan selesai. Yeremia pasal 29 ayat 11 itu juga begitu katakan. Berdoalah bagi kota, tapi di atasnya adalah usahakanlah kesejahteraan bagi kotamu dan barulah berdoa. Ini bukan memunafikan doa jadi nomor 2, tidak. Karena saat itu keadaan umat Israel sedang dibuang di pembuangan Babel, hancur semua keadaannya, mereka harus hidup dalam pengembaraan, semua tuh hancur, semua rumahnya hancur. Tidak mungkin dong mereka berdoa dulu, bangun dulu kesejahteraan kotamu, kamu hancur di tempat itu. Kamu harus kerja keras sampai jodoh aja Bapak Ibu yang boleh di situ. Carilah istri untuk anak-anakmu lagi, carilah gitu. Tapi usahakan kesejahteraan bagi kotamu artinya apa? Anak-anak Tuhan saat itu diminta betul, kamu harus berjuang dengan tenagamu untuk membuktikan bahwa kamu adalah anak Tuhan yang bisa jadi berkat. Bapak Ibu, ukuran berkat bukan uang ya, tadi disampaikan tadi betul. Tapi kalau ada anak-anak Tuhan Bapak yang punya uang, itu juga potensi. Makanya anak-anak muda di sini masih banyak kesempatan untuk bisa tampil ke depan dan mimpinya harus mimpi besar.
Kalau orang tua seperti saya atau bapak-bapak ibu sekalian, maaf loh ya, kita sudah cukup lah begini-begini, betul loh Bapak Ibu ya. Cukup mendoakan anak-anak kita, itu kan, mendoakan anak cucu kita sukses, betul ya Mbak ya? Ya betul kan? Cukup mendoakan sukses. Tapi kalau anak-anak muda di sini di Papua, yes, aku lagi dengan yes, itu kan yes Pak. Padahal dari tadi kunjungan wisata kami kemarin itu ada dari SD 3 Grendeng. SD 3 Grendeng, slogannya apa Bu? Itu kan dari kunjungan wisata ini tempat saya. Tidak ada slogan, saya punya slogan. Kampung Nopia, nyelak kami itu. Nyelak kami itu tak enak tak tertandingi. Bu, buat slogan tak syuting ya, 1, 2, 5 bulan kan biasanya kalau wisata biasa slogannya apa Bu? Apa ya Pak? Loh, Pak SD 5 kok dari dulu muridnya berapa ya? Terus, yes, kayak ini kan SD 5 Grendeng, yes, saat itu lagi muncul kalimatnya gitu. Saya baca kok sama Bu. Menyemangati. Nah anak muda maksud saya adalah yang muda-muda ini. Mas siapa namanya? Mas Gandang, anak Pak Fuhir. Nah, kamu harus punya mimpi besar. Mas siapa nih Pak? Boleh siapa? Pak, anak Bapak ini Pak Fandi, Fandi, ya. Sekretar Bapak namanya siapa? Fandi, Mas Fandi. Ya wis enggak apa-apa Fandi, kok dua-dua sama. Sekarang saya global loh, tapi serius. Ini anak-anak ini, maksud saya teman-teman saya, adik-adik kita ini Bapak Ibu, cucu-cucu kita harus didoakan mereka jadi artis. Ojo ala kadarnya. Terus di mana Tuhan tuntun? Tahu Tuhan dari dulu sudah nuntun. Enggak usah begitu-begitulah. Nah, kamu harus punya mimpi besar. Kalau bisa GKPUan nanti suatu saat masuk TV. Amin Bapak Ibu. Lalu saya di SMP 5 kemarin ngajar wirausaha itu tamu pendatang sih Bapak Ibu ya. Itu yang ngomong, siapa tahu SMP 5 ada presiden besok muncul. Ya mereka harus ditanamkan mimpi. Nah SMP 5 banyak yang begini aja kita tanamkan jadi presiden kok. Masa orang gereja malah mimpi nih, jadi apa? Ketua RT cukup. Jadi apa? Pesta bengkel saja. Maaf loh, yang anak muda nggak boleh begitu-begitu nih. Kita ini orang Kristen punya tanggung jawab untuk memimpin bangsa, betul nggak? Betul? Betul nggak? Kalau nggak betul nggak apa-apa. Betul nggak Bapak? Dan Bapak Tuhan berdoa, Bapak Ibu yang sepuh-sepuh sudah begini, kita banyak berdoa, banyak mendekat pada Tuhan, banyak jadi contoh buat anak cucu, bangun pagi ya bangun pagi, baca firman, kerja-kerja seperti biasa yang di bengkel gitu. Tapi kedisiplinan itu ditaruhkan. Nanti kalau anak mendekati bengkel harus ditaruh. Nah, kamu jangan seperti Bapak. Oh iya, terus besok jadi presiden. Gitu. Presiden kan cuma satu ya, presiden kan banyak. Dan ini kalau dari mimpi ditanamkan ini, Bapak Ibu cuma menjadi contoh saja. Sekalipun perilaku artinya contohnya berbeda, tapi kedisiplinannya sama. Nah anak-anak ini pasti akan dijawab oleh Tuhan. Dan saya bersyukur kalau di televisi waktu diwawancarai, dia ngomong kenapa sukses, puji Tuhan. Makanya di Papua anak mudanya jangan pintar menyenangkanmu, senangkanmu dong. Anak muda harus pintar semuanya. Ya Mas ya. Komputer harus pintar, IT harus pintar. Siapa tahu aplikasinya bisa dibuat dari Papua. Tepuk tangan dulu dong Bu. Boleh kan tepuk tangan, boleh kan? Boleh. Kasih semangat anak kita. Aku pas-pasan Pak. Enggak ada yang pas-pasan. Semua berawal dari mimpi. Dan saya yakin Papua ini punya mimpi. Suatu saat ada salah satu jemaat saya masuk televisi. Dan kalau orang masuk televisi, bukan televisi kosong gitu. Maksud saya adalah jadi artis, pembuat aplikator yang kaya. Kalau mereka diberkati Tuhan, Bapak Ibu menanamkan kejujuran, menanamkan ibadah yang baik, mereka sukses. Suksesnya untuk siapa? Ayo, saya mau tanya, suksesnya untuk siapa? Gereja ini Pak. Betul nggak? Makanya Yeremia 29:11 itu katakan usahakan kesejahteraan bagi kotamu dan berdoalah, dan yang ketiga itu tidak munafik, karena kesejahteraan kotamu itu juga kesejahteraanmu. Jadi kalau kamu sukses, kamu juga akan menikmati enaknya hidup ini. Kalau jemaahnya sukses, jadi artis semua, jadi aplikator, pembuat aplikasi harganya mahal, pasti gereja Bapak Ibu juga akan terpelihara oleh Tuhan. Bukan masalah ada mobil, tidak ada mobil pun Bapak Ibu bahagia gitu loh. Betul kan Bapak Ibu ya? Makanya anak muda di sini Bapak Ibu hebatkan, kuatkan, kamu pasti bisa. Punya mimpi seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti punya jalan, dan Tuhan lebih punya jalan. Saya ngomong gini karena saya punya kesaksian. Dulu kalau saya khotbah, maaf loh Pak, saya ngomong ini anak muda kalau karya pemuda kan terkadang saya sering dipanggil anak muda,
terus namanya sewunya itu pembasuhan kaki, sing bosan nangis-nangis, saya sudah Pak maafkan pembangunan kaki gitu. Tapi apa yang ditanamkan coba jadi anak Tuhan biasa pray. Saya ngomong sama mereka Bapak Ibu, ini terpujilah Tuhan. Anak-anak muda, mahasiswa, kamu harus jadi masuk TV. Saya ngomong saat itu tidak masuk TV. Tapi Tuhan ternyata tidak permalukan. Akhirnya melalui wisata yang kita buat, saya jadi ketua RT, Tuhan kasih hikmat dengan segala apa yang Tuhan percayakan. Jadi wisata, saya masuk TV, 12 TV masuk semua di saya. Sekalipun tidak dibayar. Belum tentu saya jadi pendeta besar masuk TV. Tapi dari situ saya nyatet Tuhan itu tidak pernah permalukan saya. Tidak pakai uang Pak. Kemarin pun saya didatangi wartawan soal merdeka Pak, saya minta suara Bapak. Dari mana? Dari mimpi. Kalau anak muda tidak punya mimpi kayak apa? Maaf loh, saya bicara anak muda dulu. Saya siaran di radio RRI sampai hari ini. Itu dari anak muda SMP. Waktu saya SMP saya naik ke atas lantai begini loh, kayu begini loh Pak. Saya pakai Walkman, dulu ada Walkman ya, masih ingat ada Walkman ya. Ceklak ceklik. Di Solo itu ada raunnya kan banyak nih. Saya ngedan, betul namanya kepinginan pengen jadi penyiar ya. Saat itu SMP SMA, saya di atas ceklik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita dengarkan lagu ini. Ceklik, kasetnya pakai kaset pita yang itu coklat yang ming di sawah itu loh. Masih ingat ya Bapak Ibu ya kasetnya ya. Pakai ceklik gitu. Saya di atas SMP munggah ke atas dengan radio rohani. Bapak Ibu kita dengar puji-pujian ya klik. Ini maksudnya betapa baiknya Tuhan. Tidak ada orangnya menggila di atas. Asli Pak, masih ingat itu. Saya pengen penyiar gimana suaranya begini, gimana caranya, keluarga saya non semua ibaratnya gitu. Tapi saya terus pengen begitu, tidak tahu gimana. Tidak tahunya setelah lulus, saya dipercaya, ini hanya cerita Ibu, terpujilah Tuhan. Saya dipercaya memegang RRI sampai hari ini Pak. Dan mengendalikan semua siaran rohani, saya ngomong apa saja, saya baru ingat. Ternyata gara-gara saya dulu gila di SMP, naik ke atas DWA, ceklak ceklik, Tuhan itu enggak lupakan itu. Maksud apa itu? Lupakan. Jadi berawal dari mana anak muda? Dari mimpi, tapi mimpi yang bagus, jangan mimpi jadi penjahat yang lolos Robin Hood. Bukan begitu, mimpi yang gila. Gila artinya apa? Yang betul-betul nanti punya, saya pasti bisa. Saya pun tidak pernah bisa mimpi masuk TV Ivan CNN TV. Tidak pernah punya skenario di situ. Tapi kalau kita kerja keras, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sekalipun tidak dibayar dan tidak membayar. Tapi di situ kita bisa memuliakan Tuhan. Bahkan di radio M saya katakan, maaf ya, jadi maaf kebanjur. Saya dikatakan inilah pengusaha M yang sangat sukses. Padahal saya bukan M. Maksudnya apa dulu? Rekamannya masih ada. Dari mana? Dari mimpi. Makanya anak muda kita kuat. Nanti usia berapa Mas kamu Mas? 15. Mau kuliah nggak? Nah, ini bapak ini tergantung bapak ini. Bapak pernah didik lah, jangan ngomong gitu. Mimpi besar. Kalau nggak kuliah sebenarnya nggak apa-apa. Banyak entrepreneur yang sukses. Yang tidak kuliah pun sukses, tapi kerjanya banting tulang. Bukan enggak kuliah juga sukses, Tuhan kan tolong saya. Siapa yang bilang yang begini-begini tidak ditolong Tuhan Pak? Tidak jelas ditolong, karena orang malas itu dicemplungkan, tak bisa dikatakan. Pak aku enggak kuliah gimana Pak? Enggak apa-apa, tapi kamu kreatif, inovasi, diajak-ajak orang, dicetak orang, ngapain enggak ada kerjaan apa? Enggak apa-apa. Gitu. Yang kuliah lebih-lebih lagi harus serius juga. Nah ini Bapak Ibu gagal masa depan karena kita itu gak tahu Tuhan tapi tidak mau melakukan. Ini tadi saya nyampaikan tentang anak muda sebagai kapuan nanti punya masa depan yang lebih bagus. Amin. Senang gak Bapak Ibu anak cucunya masuk TV? Nah enggak senangnya enggak apa-apa. Kalau saya senang banget. Kita udah sepuh nanti lihat cucu kita. Namanya siapa Mas? Siapa? Elbi. Gebi, Mas Gebi. Gebi diwawancarai di TV. Halo Gebi, kamu sukses luar biasa. Rasanya apa? Dia langsung pakai mic. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ini saya dulu belajar dari kecil. Sekalipun orang tua saya sugih banget, apa gimana? Ngomong-ngomong tidak enak. Tapi Bapak Ibu bangga kan? Terus di gereja.
Di gereja ditanya, wah untuk suruh nyanyi, gitu kan? Makanya jangan pinter nyanyi menyenangkanmu toh. The Massive juga dinyanyikan, enggak apa-apa, enggak dosa. Ya kan? Nah kalau masih masuk TV nyanyi cuma menyenangkanmu, enggak mungkin masuk lah Pak. Betul enggak? Indonesia Idol Prei, Indonesia Idol Rohani paling piala bupati yang kita itu yang kemarin ya Bupati Rohani Kristiani. Enggak, betul. Makanya Bapak Ibu doakan anak cucu kita untuk punya masa depan yang bagus. Amin. Enggak punya uang piye caranya Pak? Ora kuliah ya ora apa-apa. Sing penting anak diajak disiplin untuk mencari inovasi. Banyak inovasi yang bisa Bapak Ibu ciptakan. Orang tua tugasnya apa Pak? Memang tenaga saya sudah habis, memang potensi modal saya habis, tapi kedisiplinan yang Bapak Ibu contohkan itu penting buat mereka. Apa itu contoh Bapak Ibu ibadah? Apa itu contoh Bapak Ibu persembahan? Apa itu contoh Bapak Ibu bangun pagi? Apa itu contohnya bangun pagi jangan buka HP dulu. Kok anak itu domain kabeh. Sing dibuka bukan firman Tuhan tapi malah kabar WA. Yo nek bukan tagihan. Nah, transferan haleluya. Kalau tagihan, maaf jatuh tempo sudah telat 5 bulan. Aduh. Gimana doanya? Coba. Kalau bapak ibunya pagi-pagi bangun pegang HP, anaknya kira-kira bangun pagi pegang apa? Nah, iya udah. Bagus Pak pegang HP. Bisa lempar HP itu Pak nanti. Betul enggak? Kalau bangun pagi anaknya lihat bapaknya itu bangun pagi berdoa. Gitu kan? Bapaknya enggak pernah padu sama anaknya. Ya padu-padu tapi padu nganggo musik gitu. Jenang-jenung gitu. Jadi anak bapak ibu gitu kalau padu cepet loh rampungnya loh. Gitu. Jadi suami nanti besok anaknya juga kalau padu sama istrinya cepet. Tapi nonton bapak ibu padu rampungnya itu sampai 3 matahari terbit. Nah, ngapa sih bapak ibu itu? Anak adik kakak sudah rukun, bapak ibunya waduh nunggu 3 matahari terbit. Nah kira-kira anaknya itu kayak apa besok Pak keluarganya? Ini anaknya udah punya ya, udah punya istri. Ini baru anaknya udah punya istri. Istrinya bilang, Mas, ini Mas kalau marah lama banget, aku melu bapakku gitu. Kan begitulah, betul nggak Bapak? Betul nggak? Nggak jauh kan? Ya paling anaknya bisa memperbaiki. Makanya bapak ibu yang baik itu bilang, ojo tiru bapakmu sing elek, tiru sing apik-apik. Gitu ya. Tapi setelah itu bapak ibu terus malas-malasan. Makanya kalau yang merokok itu bertobat. Ojo melu bapakmu sing lagi ngerokok. Ya jangan begitu. Nah, anak bapak itu menciptakan dosa buat mereka nanti ke depan. Nah memang nggak mudah. Tapi kita ini tahu loh Pak. Standar firman Tuhan kita tahu loh, betul nggak? Standar firman Tuhan dan dunia ini membutuhkan orang-orang yang betul militan. Sifatnya militan. Kalau Bapak Ibu tahu Alkitab itu bagus dan memang harus tahu. Tapi prakteknya itu loh Bu yang penting. Ibaratnya Bapak Ibu maraton Agustusan, finishnya udah persiapan sepatu, kelambi kayak tadi poli tempat saya ada yang sudah kaos-kaosan, wis bagus-bagus kalah. Gitu. Mestinya staff bagus banget tuh jadi kayak minuman, gawe jeruk, gawe teh telang itu sampai datang, wah RT 34 wis tak kembangi, kembang telang masih orang Jawa kembang didukung kembang telang gitu bahasa Jawa. Kembang apa? Kembang telang, bunga telang ya gitu. Kalah Pak. Nah itu masih setarnya bagus-bagus, finishnya enggak ada. Nah orang Kristen jangan-jangan begini nih. Alkitabnya ngelotok sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi di akhir hidupnya nangis. Aduh, yang kayak begini ya Bapak Ibu, yang sedih Tuhannya loh. Nah buat apa kamu bertahun-tahun ibadah? Nah ini pembelajaran buat saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita berkualitas dan dunia ini sedang membutuhkan anak-anak Tuhan yang punya kualitas. Betul enggak Bapak Ibu? Jumlah kita sedikit enggak apa-apa. Tapi kalau sedikit itu kita berpengaruh, kita akan dihormati banyak orang. Betul. Tapi kalau sedikit sudah enggak berkualitas, udahlah pulang saja pada ibu dan ayahmu. Pulangkan saja, gitu kan? Kalau di sekolah orang Kristen cuma 1, yang lain non, kemudian yang lain pinter-pinter si jitok malah 1 + 1 jawabannya 3. Prei. Gimana orang Kristen mau jadi hebat? Betul Bapak Ibu? Harus berkualitas, kita ini punya Tuhan kok Pak. Bapak Ibu mengandalkan Tuhan kok. Kok enggak mau berusaha keras? Ayo sekarang kita bertanya nih, semenjak punya HP, yang punya HP maksud saya.
Dibandingkan dengan sebelum punya HP, yang Alkitabnya masih buku. Sekarang pindah di HP kan Bu? Betul kan? Kira-kira baca ayatnya lebih banyak mana? Setelah pindah HP atau sebelum pindah HP? Mana Pak? Terlalu jujur Pak. Ayo, yang punya HP loh. Ayo, dulu tuh kalau lagu pujian ada kaset rohani, seneng banget Pak. Pita rohani itu sampai dibeli, wah dikasih seneng bisa terus Pak. Sekarang udah ada YouTube. Padahal cuma play loh Pak. Ayo, sering dengar lagu pujian apa enggak? Ya Bapak mungkin nggak ngerti ya Mbak. Jadi fasilitas yang mudah itu belum tentu mendekatkan kita kepada Tuhan, justru bisa menjauhkan. Berarti caranya apa Pak? Keseriusan Bapak Ibu di dalam Tuhan ini harus terus diasah, dicoba. Jadi kalau hari ini dengar firman Tuhan, besok Senin atau nanti malam itu Bapak Ibu langsung praktekkan. Oh selama ini ternyata waktu saya terbuang-buang. Berarti saya harus gunakan waktu ini dengan baik. Oh selama ini ternyata hanya materi di sini toh. Oh berarti saya harus gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan inilah harapan Tuhan Yesus untuk saya dan untuk saudara, supaya kita jadi anak Tuhan yang luar biasa. Jadi berkat, biarpun kita dibilang Indonesia ini kecil, tapi Bapak Ibu punya pengaruh yang besar. Amin. Tadi kan Mbak Tuhan bilang kita harus jadi berkat buat saya senang banget itu. Dan begitu terus, aduh saya ini anak muda di sini, dan Bapak Ibu masih banyak kesempatan untuk membuktikan bahwa melalui pekerjaan Bapak Ibu banyak orang ditolong Tuhan. Betul Bapak Ibu ya? Doa mereka sepanjang malam dijawab oleh Bapak Ibu. Dan ternyata Bapak Ibu, orang yang bekerja keras itu tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Ayat terakhir 28 1, 2, 3. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada siapa? Yang 10 talenta itu siapa? Yang mana? Yang 5. Yang 5 kan berani kan? Kamu minta berapa? 5 Tuhan. Kamu 3 saja. Kamu 1 saja gitu. Jadi yang berani yang mana? Yang 5. Dan ternyata 1 ini yang tidak berhasil dikasihkan yang mana? Kasihkan 5. Ayo, kok tidak dikasihkan 2 Pak? Saya itu jadi lagi mikir, kok di ayat ini dikasihkan 10, kok tidak dikasihkan yang 2? Ayo. Ini tidak menurut saya tidak menyepelekan yang 2. Tapi Tuhan lebih menghargai di sini, konteksnya adalah orang yang lebih bekerja keras itu pasti berkatnya ada. Amin Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu jadi mbak, jadi oma opa, jadi nini ai, jadi orang tua, tidak apa-apa Pak, kita kerja keras luar biasa, jambu mete, kepala jadi kepala di bawah, kaki di atas. Tapi Bapak Ibu pasti akan terima berkat Tuhan yang luar biasa nantinya. Amin. Pokoknya kalau yang bekerja keras, kata pokoknya itu tidak bisa diayari, pokoknya dari Jawa. Pokoknya yang bekerja keras jangan pernah lihat hasilnya, jangan pernah takut ya lihat hasilnya. Orang yang bekerja keras meneteskan air mata itu pasti akan berhasil, udah gitu. Tapi kalau orang yang cuma duduk manis, yang sok baik kalau dilihat orang, pasti tidak akan berhasil. Itu udah kamus Pak. Dunia udah ngaku itu. Kalau kamu bekerja keras ya kamu akan dapat. Betul enggak Bapak? Betul? Paulus berkata yang tidak bekerja jangan makan. Wis titik, jangan ditambah-tambahi. Yang tidak bekerja jangan makan, maksudnya adalah bukan hanya kalau Bapak Ibu udah tua ya enggak mungkin kan kerja. Aku mau jadi pemain bola, ya mati cepat lah gitu. Aku main voli ya lebih cepat lagi itu. Bukan itu. Maksudnya bekerja keras sesuai dengan potensinya. Kalau bekerja keras pasti Bapak Ibu akan diberkati Tuhan. Kalau doanya sungguh-sungguh, sampai doa puasa sungguh-sungguh, sampai betul-betul prihatin untuk anak dan cucunya, sampai banyak berkata, wes aku rasugih apa-apa, yang penting wes sekolah. Pasti anaknya akan sukses Pak. Sekalipun anaknya bodoh, tapi jerih payah. Dan saya sudah banyak mendengarkan kesaksian orang-orang yang diberkati Tuhan. Dia bilang begini, Pak tahu enggak, saya sukses begini karena bapak ibu saya. Ketika saya lihat keuangan bapak ibu saya, isinya itu kalau dikasih orang, dikasihkan orang lagi.
Dikasih orang untuk beli baju, orang tuku baju, dikasihkan orang miskin untuk tuku beras. Dan anak Tuhan yang sukses ini dia bilang, saya sukses ini bukan hanya semata-mata saya, tapi karena Bapak Ibu saya. Ayo, betul enggak? Ini jangan-jangan kita anak cucu kita gagal gara-gara kita. Masih ada kesempatan banyak. Kapan Pak? Ya saat ini kita saling bisa menatap ini kesempatan kita merubah diri kita. Amin. Pak, saya emosi di rumah, sekarang dirubah nanti pulang. Kalau bertengkar sama suami istri, sekarang dikecilin. Volumenya dikecilin, lamanya dikecilin. Udah malas-malas bekerja, sekarang kita ubah lagi, saatnya kita kerja. Gitu. Hamba Tuhan ya serius dong mempergumulkan firman Tuhan. Setiap hari bagaimana saya harus menciptakan sesuatu buat karya jemaat saya. Ya itu harus di pikiran kita. Selalu harus menciptakan inovasi buat Bapak Ibu Saudara supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan inilah yang membuat suksesnya masa depan. Dan gagalnya masa depan adalah karena hanya tahu tapi tidak mau. Tapi suksesnya tahu tapi mau. Betul Bapak Ibu? Semua modalnya tahu. Betul? Kalau mau gagal, semua juga dari tahu dulu. Mau sukses, semua juga dari tahu dulu. Tapi ketika gagal tidaknya terjawab sudah. Ketika sama-sama tahu, tapi yang di sini tidak mau melakukan, yang menjengkelkan, yang di sini mau. Mana yang Bapak Ibu pilih? Mau. Serius loh ini lah. Mau? Yang maunya baru tahu dulu ini loh ya. Kita prakteknya nanti. Betul Bapak Ibu? Siap ya? Ya. Saya percaya Bapak Ibu punya potensi luar biasa dan bangsa Indonesia ini, bahkan dunia ini membutuhkan anak-anak Tuhan yang bisa jadi berkat. Dan Bapak Ibu pasti bisa, karena Tuhan kita Yesus Kristus Isa Al-Masih itu luar biasa. Amin. Kalau orang luar yang tidak percaya Tuhan saja diberkati Tuhan. Hujan sama-sama diberikan pada orang agama maupun tidak beragama. Masa Bapak Ibu yang betul-betul ngabdi sama Gusti Yesus, yang betul-betul sepanjang malam percaya Tuhan Yesus hidup, masa Tuhan tidak pelihara Bapak Ibu? Pasti Tuhan lalat Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu akan mengalami seperti yang Ayub katakan. Dulu kata orang, aku hanya mendengarkan, tapi sekarang aku melihat sendiri. Dan Kikapua pasti mampu untuk melakukan itu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami hanya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Malam ini kami mendengarkan firman dan sama-sama kami belajar untuk mengoreksi diri kami. Sebagai orang tua, kami harus menjadi contoh buat anak cucu kami. Memang tenaga kami sudah tidak seperti dulu lagi, tapi kedisiplinan kami dalam mengelola kehidupan ini, dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu yang penting untuk anak cucu kami. Dan berilah kami keberanian untuk menanamkan kepada anak cucu kami bahwa kamu harus bisa jadi berkat buat bangsa ini. Dan bagi kami anak-anak muda, kami ditunggu Tuhan untuk bisa menjadi berkat buat bangsa ini. Mulai dari keluarga kami masing-masing, membanggakan orang tua, membanggakan tetangga, membanggakan bangsa ini. Dan kami bersyukur kalau Indonesia ada di negara kami. Dan karena itu Tuhan, mampukan kami, umat-Mu di gereja ini untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, dan kami yakin kami akan melakukan firman Tuhan tidak sendirian. Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Anda.